Oke, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar tentang mata dan kacamata menggunakan pendekatan STEM berbasis problem based learning. Kita mulai dari unsur sains. Mata seperti kita ketahui dan kita miliki bersama adalah salah satu alat indera yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai alat untuk melihat. Dan ternyata ini juga merupakan salah satu alat optik alami yang ada pada manusia. Kemudian pernahkah kita berpikir ketika kita melihat sekeliling kita, bagaimana bisa sih mata kita melihat sesuatu? Ternyata ada faktor utamanya yang bisa menyebabkan mata kita bisa melihat suatu benda. Jawabannya yaitu adalah adanya cahaya. Jadi tanpa cahaya, mata kita tidak dapat melihat sesuatu apapun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika terjadi pemadaman listrik di rumah dan terjadi di malam hari, maka kita tidak bisa melihat sesuatu apapun kan? Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mata kita dapat melihat disebabkan karena adanya cahaya. Kemudian kita beralih ke unsur matematik. Pernahkah kalian menyipitkan mata ketika melihat suatu benda yang jauh atau ingin melihat sesuatu dengan lebih jelas? Nah, fenomena tersebut menunjukkan bahwa mata kita sedang berakomodasi. Apa itu berakomodasi? Jadi mata kita itu bisa menyesuaikan lensa kita untuk menipis ketika melihat benda yang berjarak jauh dan menebal ketika melihat benda yang berjarak dekat. Mata berakomodasi maksimum berarti menunjukkan otot siliaris yang ada pada mata itu sedang berkontraksi atau sedang tegang, jadi menyebabkan lensa mata kita menipis ketika melihat benda yang jauh. Kemudian ketika melihat benda yang dekat, mata kita berakomodasi minimum, atau ketika itu otot kita sedang relaksasi atau sedang santai. Jadi lensa mata kita dalam keadaan menebal. Daya akomodasi pada mata bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P atau daya akomodasi itu sama dengan 1/F. F ini yaitu fokus ya. Nah, persamaan ini digunakan ketika kita menggunakan satuan SI atau standar internasional yaitu meter. Kemudian jika kita menggunakan satuan fokus cm, maka kita menggunakan persamaan yaitu P sama dengan 100/F. Kita lanjut ke unsur engineering. Mata menjalankan fungsinya dengan sangat sempurna itu karena adanya kerjasama bagian-bagian mata yang melakukan fungsi yang berbeda-beda. Pernahkah kita bertanya bagaimana proses pembentukan bayangan pada mata sehingga bisa melihat sesuatu? Tentu ada prosesnya. Nah, ternyata mata kita itu sistem kerjanya mirip dengan kamera. Nah, seperti apa? Kita perhatikan terlebih dahulu bagian-bagian mata, yaitu, nah, inilah dia otot siliaris yang tadi berfungsi untuk menebalkan dan menipiskan lensa. Di sini ada korea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina. Nah, bayangan yang terbentuk oleh mata harus jatuh tepat di retina. Itu dia menunjukkan bahwa dia matanya bermata normal. Di sini ada bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Yang perlu kita ingat bahwa bayangan yang terbentuk oleh mata normal dan jatuh tepat di retina yaitu sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Perhatikan gambar berikut.
Di sini saya sudah membagi ruang benda dan ruang bayangan pada mata. Ruang benda 1, ruang benda 2, dan ruang benda 3 berada di depan lensa, dan ruang bayangan 4 juga berada di depan lensa. Sedangkan di belakang lensa ada ruang benda 4 dan ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, dan ruang bayangan 3. Coba kalian perhatikan titik yang tadi disebut dengan retina. Nah, berada di sini. Ternyata sesuai dengan gambar ini, retina berada di ruang bayangan 2, yaitu antara fokus 1 dan jari-jari kelengkungan 1. Yang perlu kita ingat, kuncinya yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Mengapa kita harus mengingat ini? Ini akan memudahkan kita untuk menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Kita bahas tentang sifat yang terbentuk oleh mata normal, yaitu nyata. Bayangan nyata dia maksudnya yaitu bayangan jatuh di belakang lensa. Apakah benar di belakang lensa? Kita perhatikan lagi gambarnya. Titik O adalah lensa. Di kanan lensa itu adalah di belakang lensa, dan di depan lensa yaitu di bagian kiri lensa. Berarti benar. Bayangan jatuh di belakang lensa itu sifatnya adalah nyata. Ketika bayangan nyata, berarti bisa dipastikan bahwa bayangan tersebut juga terbalik. Kalau bayangannya maya, maka bayangannya tegak. Kemudian bayangan diperkecil. Kenapa disebut dan disimpulkan bayangan yang terbentuk diperkecil? Kita perhatikan nomor ruang bayangan. Jika nomor ruang bayangan kurang dari nomor ruang benda, maka dia disebut bayangan yang diperkecil. Kita perhatikan. Retina berada di ruang bayangan 2, dan berarti jika ruang bayangan 2 dan totalnya harus sama dengan 5, berarti ruang bendanya harus sama dengan 3. Berarti benda yang terbentuk itu adalah terbentuk dari benda yang berada di ruang benda 3. Maka sudah cocok bahwa bayangan yang terbentuk pada retina, pada mata normal, sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian kita berpindah ke unsur teknologi. Teknologi yang berkaitan dengan mata, yaitu operasi lasik. Apa sih operasi lasik? Operasi lasik ini adalah operasi menghilangkan kelainan atau cacat pada mata seperti minus, plus, atau silinder menggunakan teknologi laser. Tahap-tahapnya seperti apa? Nah, bisa diperhatikan pada gambar ini, yaitu pembentukan lapisan pada kornea, kemudian yang kedua dilakukan penyinaran laser untuk memperbaiki korneanya, yang ketiga yaitu mengembalikan lapisan kornea yang tadi dibuka ke tempatnya semula. Kemudian yang terakhir yaitu flap atau lapisan tidak perlu dilekatkan dengan dijahit. Nah, adanya teknologi bisa kita sadari bahwa teknologi ini sangat membantu kebutuhan manusia, dan kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik sehingga juga memberikan dampak yang positif kepada kehidupan manusia. Nah, setelah membahas tentang mata, kita akan membahas tentang alat optik lain, yaitu kacamata. Kacamata coba lihat di sekeliling kalian, tentu banyak teman kalian yang menggunakan alat optik yang namanya kacamata. Kenapa kita pakai kacamata? Nah, kacamata di sini berfungsi untuk membantu adanya cacat mata yang dialami oleh mata manusia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu miopi atau rabun jauh. Biasa juga kita menyebutnya mata minus. Nah, apa sih yang terjadi pada mata penderita miopi? Kita perhatikan gambar ini. Yang kita tahu, bayangan benda yang harus terbentuk pada mata harus jatuh tepat di retina. Nah, sedangkan yang terjadi pada penderita miopi, bayangannya jatuh di depan retina.
Kemudian yang selanjutnya itu mata penderita hipermetropi. Jika penderita miopi, bayangannya jatuh di depan retina. Hipermetropi, bayangannya jatuh jauh di belakang retina. Kemudian yang selanjutnya astigmatis atau yang biasa disebut dengan mata silinder. Apa yang terjadi pada mata silinder? Nah, di sini ternyata titik fokus bayangan yang jatuh pada mata itu memiliki beberapa titik fokus, jadi tidak terfokus pada satu titik, sehingga bisa kita ketahui bahwa orang yang mengalami mata silinder itu dia tidak bisa melihat sesuatu dengan lurus, misal melihat garis. Nah, mata orang tersebut tidak bisa melihat garis dengan lurus karena bayangan yang jatuh pada mata fokusnya tidak jatuh pada satu titik, tapi beberapa titik. Kemudian pada presbiopi. Presbiopi ini disebut dengan mata tua. Mata tua di sini disebabkan karena lensa pada mata sudah tidak lentur karena faktor usia, sehingga titik fokusnya juga tidak jatuh tepat di retina, sehingga mata orang yang mengalami presbiopi atau mata tua mengalami keburaman. Seperti yang kita ketahui bahwa yang mengalami cacat-cacat penglihatan tadi bisa dibantu dengan menggunakan kacamata sehingga bisa melihat dengan normal. Kita mulai dari miopi. Mata miopi yang sebelumnya bayangan jatuh di depan retina bisa dibantu dengan menggunakan lensa cekung. Kita perhatikan gambar yang pertama, yang paling kiri, itu membentuk bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung sehingga seolah-olah benda tersebut membentuk bayangan pada titik SI. Ketika benda berada di titik SI, maka bayangannya akan jatuh tepat di retina. Nah, bisa kita simpulkan bahwa lensa cekung di sini membantu dan berfungsi untuk menjadikan benda yang awal seolah-olah berada pada titik SI, sehingga mata kita bisa melihat benda tersebut dengan jelas. Kemudian titik SI ini bisa kita ketahui bersama, yaitu titik PR atau titik terjauh mata. Kita lanjut ke hipermetropi atau rabun dekat. Apa yang terjadi pada rabun dekat? Yang sudah kita ketahui sebelumnya, bayangannya jatuh jauh di belakang retina. Kita lihat bayangan ini. Kita lihat benda ini, maaf. Dia berada di titik ini. Dan di sini dibantu dengan lensa cembung, sehingga seolah-olah benda ini berada pada titik SI atau jarak terdekat mata, sehingga bayangan yang terbentuk akan jatuh tepat di retina. Astigmatisme. Nah, ini keadaan semula, dan ketika telah digunakan dan dibantu dengan lensa silinder, titik fokusnya akan terfokus pada satu titik. Bayangannya terbentuk pada satu titik saja sehingga orang tersebut bisa melihat dengan normal. Kemudian presbiopi dibantu dengan lensa rangkap. Jadi orang yang menderita presbiopi dibantu dengan lensa cembung dan juga lensa cekung. Daya akomodasi kacamata. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang daya akomodasi mata, kita juga akan belajar tentang daya akomodasi mata. Kita harus selalu ingat persamaan berikut, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 dibagi
jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Nah, persamaan ini akan kita gunakan terus-menerus pada bab alat optik. Nah, pada miopi, benda itu terletak pada tak terhingga, jauh tak terhingga. Sedangkan SI-nya ternyata bisa kita temukan bahwa SI sama dengan F. Kita juga harus ingat bahwa lensa cekung membentuk bayangan seolah-olah berada di titik terjauh mata yang ada di penjelasan engineering tadi, sehingga 1 per F sama dengan 1 per SI itu sama dengan 1 per F sama dengan 1 per PR. Karena PR sama dengan SI ya. Karena bayangan terbentuk bersifat maya atau terbentuk di depan lensa, maka bisa kita tambahkan tanda minus di persamaan ini. Lensa negatif juga disebut lensa cekung karena penggunaan tanda minus yang disebabkan karena bayangannya itu maya. Kemudian selanjutnya pada hipermetropi. Ingat lagi persamaan berikut. Pada hipermetropi, jarak bendanya berada di titik jarak normal, yaitu SN. Kita juga harus ingat bahwa lensa cekung itu membentuk bayangan seolah-olah benda berada di titik dekat mata atau PP, sehingga bisa kita tuliskan 1 per F sama dengan 1 per 0,25. 0,25 ini adalah ketetapannya SN, 0,25 meter ditambah 1 per minus PP. Kenapa minus? Tadi kita sudah bahas bahwa yang ada di depan lensa sifatnya itu adalah maya atau bisa kita tunjukkan dengan tanda negatif ini. Jadi 1 per F sama dengan 1 per 0,25 dikurangi 1 per PP atau titik dekat mata, sehingga bisa ditemukan 1 per F sama dengan 4 dikurangi 1 per PP. Sehingga bisa kita temukan bahwa besar daya akomodasi kacamatanya yaitu P sama dengan 1 per F sama dengan 4 dikurangi 1 per PP. Teknologi yang berkaitan dengan kacamata yaitu kita ada yang namanya kacamata virtual reality. Nah, seperti yang digunakan oleh tentara ini. Jadi kita menggunakan kacamata dengan di dalamnya ada sebuah gambar yang hampir terlihat nyata. Jadi di sana kita akan merasa berada di dunia nyata. Seperti kalian bisa coba di YouTube. Coba video virtual reality. Nah, di sana kalian akan merasakan, misal kita ingin merasakan naik roller coaster dengan video virtual reality. Nah, di sana kita akan seolah-olah merasakan kita sedang naik roller coaster tersebut. Kemudian teknologi yang kedua itu kacamata fotokromatik. Kalian pernah tidak melihat ada seseorang yang menggunakan kacamata menggunakan lensa yang warnanya bening, terus tiba-tiba ketika berada di terik sinar matahari, kacamatanya berubah menjadi hitam. Nah, kacamata tersebut yang disebut dengan kacamata fotokromatik, yaitu kacamata yang ketika dia terkena sinar yang intensitasnya tinggi, dia akan berubah menjadi lebih gelap. Nah, terima kasih, selamat belajar. Kalian bisa menggunakan sumber-sumber lain untuk mempelajari bab ini, atau kalian juga bisa manfaatkan link dan juga QR code yang ada di modul untuk menuju ke sumber-sumber lain yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum.